So here's a demonstration that I've always enjoyed. Seiring berkembangnya zaman, eksistensi Tuhan kian diragukan. Kemajuan di bidang sains dianggap telah memberi penjelasan gamblang mengenai berbagai fenomena alam yang dulu sukar dipahami. Sehingga manusia merasa sudah tidak membutuhkan penjelasan supernatural mengenai berbagai fenomena tersebut. Sains dinilai lebih akurat ketimbang Tuhan untuk memberi penjelasan fenomena alam. Apakah benar demikian? Bill Nye, seorang pelawak yang bergeser menjadi influencer sains asal Amerika Serikat, pernah bilang kalau sains bisa kasih penjelasan yang lebih oke buat alam semesta dibanding penjelasan supernatural. Misalnya seperti dogma dalam Islam yang bilang kalau gempa bumi sebagai peringatan Tuhan, hukuman, atau konsekuensi dari dosa yang dilakukan manusia. Sementara sains membuktikan kalau gempa bumi hanya disebabkan oleh pergerakan lempeng batuan. Dari sini Nye menggiring publik agar menarik kesimpulan kalau Tuhan itu tidak ada, karena segala fenomena alam bisa dijabarkan secara sains tanpa perlu campur tangan Tuhan. Premis Nye ini kontras tajam dengan pemahaman teologi klasik di tradisi monoteistik besar seperti Yudaisme, Kristen, hingga Islam. Di pandangan klasik, Tuhan justru didefinisikan sebagai sesuatu yang sepenuhnya transenden. Artinya apa? Artinya Tuhan itu secara fundamental ada di luar alam semesta, di luar ruang dan waktu. Tuhan bukan bagian dari ciptaan, tapi sumber dari semua ciptaan, termasuk ruang dan waktu itu sendiri. Dia yang menciptakan hukum alam yang dibaca di zaman sekarang sebagai fenomena sains. Jadi, menurut pandangan klasik, mencari Tuhan di dalam ruang dan waktu pakai teleskop atau mikroskop itu ibaratnya kayak nyari penulis novel di dalam cerita novelnya, atau mencari programmer dalam sistem komputer. Tuhan dalam konsepsi klasik itu pencipta yang bukan bergantung sama apapun, istilahnya necessary being. Sementara alam semesta itu ciptaan yang bergantung penuh sama Tuhan atau contingent being. Keduanya itu ada di level realitas yang berbeda secara radikal. Makanya menurut teologi klasik, pertanyaan bisa nggak sih Tuhan ada dalam ruang waktu? Itu asumsinya sudah salah dari awal. Pandangan Nye itu beroperasi di bawah asumsi bahwa kalau Tuhan itu nyata, dia pasti semacam objek atau agen yang beroperasinya di dalam sistem kosmik yang sama seperti kita. Terus, kenapa bisa muncul cara pandang semisal Nye? Mari kita mundur jauh ke abad 13. Kita kenalan dengan John Duns Scotus, seorang filsuf dan teolog Fransiskan yang sangat berpengaruh pada masanya. Ahli sejarah Brad S. Gregory lewat bukunya The Unintended Reformation bilang, Scotus kala itu kayak menghadapi semacam dilema intelektual. Dilemanya begini, kalau Tuhan itu begitu beda, begitu transenden, terus gimana akal budi manusia yang terbiasa memahami hal-hal di dalam ciptaan bisa ngomong sesuatu yang benar-benar bermakna, yang positif tentang Tuhan? Kalau tidak ada titik temu konseptual sama sekali antara pencipta dan ciptaan, gimana filsafat bisa menjangkau Tuhan? Scotus ini pengen mempertahankan kemampuan akal untuk bisa bicara tentang Tuhan secara rasional, nggak cuma ngandelin wahyu saja. Terus gimana cara Scotus coba ngatasin dilema ini? Nah, disinilah letak pergeseran pentingnya. Scotus mengajukan sebuah ide filosofis yang dampaknya jauh melampaui apa yang mungkin dibayangkan sendiri waktu itu. Idenya ini dikenal sebagai konsep univokal. Univokal tentang ada atau being. Inti argumen Scotus begini, supaya akal bisa membuat klaim yang valid tentang Tuhan dan ciptaan, paling tidak harus ada satu konsep dasar yang artinya sama persis ketika diterapkan ke keduanya. Nah, konsep itu, kata Scotus, ya keberadaan itu sendiri.
Jadi maksudnya, pas kita bilang Tuhan ada, terus kita bilang batu ada, kata ada itu menunjukkan ke konsep dasar yang sama, bukan cuma mirip atau analogi saja. Itu inti dari konsep University of Being-nya Scotus. Meskipun jelas adanya Tuhan itu terbatas, niscaya kekal, sementara batu adanya terbatas, bergantung, sementara, tapi keduanya beda banget kualitasnya. Tapi konsep dasar keberadaan itu sendiri dipahaminya secara univokal dengan makna konseptual yang sama untuk keduanya. Ini beda banget sama pandangan sebelumnya, misalnya Thomas Aquinas yang lebih menekankan analogi bahwa adanya Tuhan itu saking bedanya kita cuma bisa ngomongin secara analogis dengan adanya ciptaan. Filsuf Muslim Ibnu Sina misalnya beberapa abad sebelumnya juga sudah menyinggung keberadaan sebagai konsep universal. Tapi fokus analisis Gregory ini memang kelintasan Scotus dan dampaknya di pemikiran Barat. Nah, kenapa sih ini bisa krusial banget? Oke, di sini argumen soal konsekuensi tak terduga itu jadi penting. Menurut analisis Gregory, argumen Scotus ini meskipun awalnya didorong oleh niat teologis dan filosofis yang kompleks pada zamannya, secara tidak sengaja justru mulai mengikis perbedaan kategori yang radikal antara Tuhan dan ciptaan. Kalau Tuhan dan makhluk itu berbagi konsep keberadaan yang sama, artinya mereka bisa ditaruh dalam satu spektrum keberadaan yang sama. Meskipun jelas Tuhan ada di puncak paling tinggi spektrum itu. Uskup Robert Barron dia nggambarin ini sebagai langkah yang bikin Tuhan itu jadi bisa dipetakan dalam set koordinat yang sama dengan ciptaannya. Ini yang disebut sebagai awal dari domestikasi transendensi Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang tadinya benar-benar di luar peta sekarang jadi dimasukin ke peta yang sama kayak kita, cuma lokasinya aja yang paling agung. Tuhan jadi sesuatu yang eksis dalam kategori konseptual yang sama dengan hal-hal lain yang eksis. Scotus sendiri jelas masih mempertahankan banyak banget perbedaan antara Tuhan dan ciptaan. Dia nggak nyamain Tuhan sama makhluk, tapi dengan menempatkan keberadaan sebagai konsep univokal yang didasari penalaran filosofis, bukan wahyu, dia itu ngebuka sebuah pintu konseptual. Nah, pintu ini dalam jangka panjang memungkinkan Tuhan itu dipikirkan sebagai entitas tertinggi di antara entitas-entitas lain, bukannya sebagai realitas yang jenisnya beda sama sekali yang mendasari semua entitas. Tapi gimana ceritanya ide filosofis dari abad ke-13 ini yang awalnya mungkin dibahas di kalangan terpelajar, pakai bahasa Latin pula, bisa nyambung ke cara mikirnya seorang Bill Nye di abad ke-21? Ini bagian penting dari argumen unintended reformation-nya Gregory. Pengaruhnya itu nggak langsung dan nggak disengaja. Gagasannya Scotus soal being univokal ini memang awalnya nggak punya dampak sosial atau politik langsung. Tapi sejarah gagasan itu bisa jalan pelan-pelan dan meresap secara nggak terduga akibat beberapa faktor. Pertama, gagasan being univokal ini ternyata secara intuitif cocok banget sama tata bahasa kita sehari-hari. Kita secara alami bilang, Tuhan ada sama saya ada, pakai kata kerja yang sama. Nah, kecocokan linguistik ini mungkin membantu ide itu bertahan dan meresap. Jadi, bukan karena semua orang baca traktat filsafatnya Scotus, tapi lebih karena nyambung aja sama cara kita ngomong soal eksistensi sehari-hari. Terus, gagasan ini kayak tidur dulu, atau cuma berkembang di kalangan filsuf dan teolog tertentu. Lalu, dia berinteraksi sama gelombang perubahan besar lainnya. Misalnya, reformasi Protestan, yang menurut Gregory secara nggak sengaja juga geser fokus dari praktek komunal ke keyakinan individu dan teks. Terus munculnya filsafat rasionalis modern dan terutama revolusi ilmiah abad ke-17. Semua ini terjadi dalam konteks di mana konsepsi tentang Tuhan mungkin memang udah mulai geser secara halus ke arah entitas tertinggi dalam satu kerangka realitas yang sama. Benang merahnya begini. Jadi kalau Tuhan itu secara bertahap mulai dilihat bukan sebagai dasar transenden di luar alam semesta, melainkan sebagai entitas super meskipun tak terbatas, yang eksistensinya dalam kategori keberadaan yang sama dengan alam semesta, maka jadi logis untuk memposisikan Tuhan dan penjelasan ilmiah itu sebagai pesaing dalam menjelaskan fenomena di alam semesta.
Kalau Tuhan itu sesuatu yang ada di level ontologis, level keberadaan yang sama dengan kosmos, ya keberadaan dan tindakannya bisa dibandingin atau bahkan digantikan sama penjelasan ilmiah tentang mekanisme internal kosmos itu sendiri. Inilah menurut Gregory warisan yang gak disengaja dari pergeseran yang dimulai Scotus, yang kemudian memungkinkan munculnya cara pandang kayak Bill Nye. Jadi pertanyaan bisa nggak Tuhan ada dalam ruang dan waktu sama klaim sains ngejelasin lebih baik itu sebenarnya produk dari sejarah pemikiran panjang yang bikin Tuhan jadi dibayangin sebagai sesuatu yang bisa ada dalam ruang dan waktu, atau yang penjelasannya bisa dibandingin secara langsung dengan sains. Nye mungkin gak sadar sama asumsi historis di balik pertanyaannya sendiri itu. Pandangan teologi klasik bakal jawab, ya perbandingan itu keliru. Ibaratnya kayak bandingin Shakespeare sama Hamlet buat ngejelasin plot drama. Gak nyambung. Tuhan itu bukan hipotesis ilmiah alternatif di dalam alam semesta. Tuhan itu jawaban atas pertanyaan, kenapa kok ada alam semesta, termasuk hukum sains di dalamnya? Kenapa gak hampa aja? Dari sini kelihatan kalau Nye gagal nangkep perbedaan kategori yang fundamental ini. Kemungkinan ya karena dia mewarisi kerangka berpikir yang udah dibentuk oleh pergeseran historis tadi.